What's up kalian para wibu-wibu, kembali sama gue Rasyam dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini adalah sebuah, bukan segmen ya. Series. Yes, series. Jadi ini adalah series yang akan dinamain di channel gue, yaitu On Day Monday. Jadi pada hari Senin, tapi On Day Monday itu belum tentu apakah gue upload hari Senin. Itu On Day Monday itu bisa ada dua kemungkinan, antara gue ngupload hari Senin atau antara kita bikin videonya itu di Senin. Jadi ada dua kemungkinan, makanya namanya podcast ini On Day Monday. Nah, apa sih aja sih podcast yang akan kita omongin ya? Simpelnya podcast yang akan kita omongin itu simple banget. Apa yang ada di kamar gue sekarang ini. Ini temen gue Fadlan, perkenalkan diri silakan. Yo, nama gue Fadlan. Jadi ini udah temen wibu gue udah lama banget, dan untuk knowledge wibu kalau bisa bilang dia lebih tinggi daripada gue ya, beberapa ya. Ini akan cocok banget untuk teman podcast gue gitu, untuk ngobrolin tentang kegiatan ada di dunia anime ya. Nah, untuk podcast hari ini alias yang pertama kali kita buat ini kita pengen ngomongin tentang temanya apa, Dan? Feel anime tahun mungkin tahun 2010 sampai ke belakang, dan feel tahun 2011 ke atas. Jadi pokoknya kita pengen ngomongin tentang feel. Sorry kalau gue minum mic. Ngomongin feel rasa anime gimana sih? Sudah kan udah berbeda-beda tahun gitu ya kan, dari tahun ke berapa kan. Apalagi sekarang kan anime yang banyak banget yang baru ya kan. Dan jadi kita pengen ngomongin tentang feel kita pada anime zaman dulu ya, karena kita kelahiran tahun 2000-an. Jadi kan beda banget ya saat kita SD sama itu ya kan. Dan apalagi sekarang kan anime itu lebih apa ya, bisa bilang ya, terkenal ya jadinya ya. Yeah. Lebih banyak banget orang-orang tahu anime gitu. Jadi kita pengen ngomongin tentang feel perbedaan anime dulu dan anime yang sekarang gitu. Nah, apa ya enaknya ngomonginnya? Kita mulai dari yang sekarang dulu aja. Feelnya gimana? Ya udah, gue dulu. Lo dulu deh. Ya udah. Anime sekarang ya, gua kalau boleh jujur untuk anime sekarang itu untuk feel-nya gak dapet sih ya kalau gue sendiri ya. Gue termasuk orang kan yang dulu, lu tau lah, gue kan sering banget nonton anime dulu kan. Tapi untuk anime tahun 2011-an sampai 2017-an tuh gue masih oke untuk nonton. Masih bisa gue nikmatin, masih solid. 2018. Cuman udah 2018 ke atas tuh gue bukannya ngomongin anime zaman sekarang jelek, cuman gue nggak dapet feel aja gitu. Sekarang lebih sering baca komik daripada nonton anime, nggak kayak Gue dulu tahu lagi. apa yang lo mau sebutin. Repetitif. Maksudnya? Berulang, kayak satu konsep Ya dipakai bisa terus. dibilang juga ya kan. Dan untuk anime tahun ini yang paling gue hype banget cuma satu doang, yaitu Getrobo Arc ya kan. Lu tau lah, apalagi kemarin-kemarin kan kita nggak dapet anime yang mecha ya kan. Yep. Mecha tuh cuma dikit banget ya kan. Paling tahun ini aja cuma baru 2 ya konfirmasi robot. Ya, Ganda Zeon yang lagi tayang yang sekarang. lagi tayang Sama ntar Getrobo Arc, sama ada lagi kalau nggak salah satu lagi movie itu termasuknya. apa yang Movie punyanya Bandai. gue lupa ada namanya. Jadi dia kayak seed gitu juga. Yang seat baru itu. Nggak, bukan. Seed. Gue kalau seed baru, seinget gue itu belum dikonfirmasi kapan tayangnya. Bukan seed. Apa sih ya namanya ya? Kalau nggak salah tuh Astalnya kayak seed. Move Love juga tuh. Tapi beda. Move Love bukan yang animasi, bukan seed. Move Love beda lagi. Ada satu lagi pokoknya seinget gue, tapi gue lupa namanya. Ya pokoknya is there. Ya pokoknya itulah ya kan. Dan Ada di situ. kalau kita perhatikan kan isekai, bukan isekai, jadi anime sekarang kan itu kan temanya tuh lebih banyak isekai gitu ya kan. Jadi kayak kalau kita ngeliat Higewos, pokoknya yang itulah yang sekarang Sayu itu kan, orangnya pada hype kan. Wah, ini kan. Kalau Tensei Slime emang pada hype pada saat pertama kali seasonnya keluar ya kan, ReZero dan lain-lain. Tapi kalau kalian pikir-pikir entry fragger kayak, maksudnya tuh entry fragger kayak komik isekai itu kan sekarang jadi susah kompetitornya, ngerti gak? Jadi untuk bersaingnya tuh kan, jadi ngomongin kayak gini ya. Ya apa terus aja terus. Jadi tuh isekai kan sekarang udah banyak, dan saingannya tuh nggak cuma satu atau dua gitu kan. Bisa satu musim isekai semua gitu kan. Dan Lu nggak inget dulu pernah ada satu season kayak isinya tuh kayak 5 sampai 6 isekai sekaligus satu musim. Iya. Gue masih kayak why? Kenapa harus 6 hampir 6 isekai ada tempat yang bersamaan? Sebenarnya kalau gimana ya, gue sendiri isekai yang gue demen cuma dikit doang sih sekarang jadinya, karena ya hampir semuanya sama-sama doang ya kan. Nggak ada yang wow gitu ya kan, nggak ada yang bikin
Bagus oke nih. nih, bagus nih kan kalau ditonton gitu kan. Nggak, belum ada sama sekali. Dan kenapa isekai bikin aja fantasi udah, just normal fantasi gitu, fantasy atau enggak sci-fi, udah nggak usah kayak isekai, udah itu aja. Iya kan sekarang 86 itu 86 atau apa sih? 86 ya? Yang mana? Anime judul cuma 86 atau apa sih pokoknya? Gue baru dengar namanya begitu. Ada pokoknya nih kalau nggak salah nih. Kalau misalkan kita pada blank nama, ya itu sebabnya kita nggak nonton musim ini. Kita nggak ngikutin anime musim sekarang tuh udah jarang banget diikutin. Kita cuma kayak oke, tahun ini apa yang keluar ya kita tungguin sampai rilis selesai semua baru kita sikat. Nah, 86 ini kan ini yang gue tunggu sih kalau untuk season ini ya. Karena mecha, tapi gue liat potong-potongan mechanya basically kayak Apa? Full Metal Panic. enggak, Full Metal Panic masih mending karena robot. Cuman ini gue belum nonton, jadi gue nggak tahu apa. Lebih kayak ke kendaraan mechanya, ngerti gak lo? Cuman kayak tank, lebih itu aja. Oke. Basically lu mau bilang kayak Macross-ish. Enggak, Macross kan masih bisa berubah. Ya tapi kan konsepnya masih modelnya vehicle kan? Iya sih, model vehicle. Kendaraan. Oh, kan isekai ada 3, 4. Ini bukan isekai sih termasuknya. Karena dia game kayak SAO gitu. Ya itulah karena udah jarang nonton, bener-bener jarang banget nonton anime itu, pasti udah lupa, bego banget ya. Bener-bener udah apa sih yang tayang musim ini, apa sih yang gitu kan? Iya kan? Sama sekali enggak. Dan kalau untuk season lanjutan gue ngerti lah. Oke, lu It's beloved thing. Iya, beloved karena emang banyak yang disukain suka. gitu kan. Gue ngerti lu untuk kemarin season oke kan. Tapi kalau lu pikir-pikir kan sekarang banyak banget yang ketutup. It's just like Kalau mungkin pas zaman-zaman dulu kan anime tuh yang bagus, mau yang jelek mau yang bagus pasti orang-orang pada tahu gitu kan. yeah, you can pick thing like sedemen-demen gue sama Noragami, there is a lot of thing wrong going there. Nggak ketutupan semua. Yep. Nggak ke cover sama yang terkenal banget. Kayak sekarang kan yang lagi hype banget kan Tokyo Revenger ya kalau nggak salah ya. I don't know why, but maybe someone like it. I never watch it. Gue belum nonton juga. Pokoknya lu nggak ngeliat di IG yang pakai Pepe Mikey, kita harus kabur. Gak bisa dideketin. BNH gue oke. Kayak BNH hampir tahun ini kayaknya emang BNH tuh emang sukses banget kayaknya. Jadi It's ongoing thing, so karena just like karena you memang keep it. karena memang bagus ya kan. Ichiran Aide Nagatoro nih yang season ini ya kan. Ini kan pada kontroversial kemarin. A lot. Nah, ini gue udah out of topic banget nih jadinya ya kan. Coba lu gimana sekarang feel-nya? Jadi kalau misalkan dilihat tuh kayak feel sekarang tuh kan apa semi sama semua, hampir semuanya tuh kayak lu bisa ngeliat kayak iya gue bisa lihat ini ada di tiba-tiba ada di slime, atau gue bisa ngeliat ini ada di Zero Sub, kayak jadi maksud lo konsepnya kayak tuh sama, feel-nya sama yang lama. Kayak mereka tuh kayak yang dulu udah sukses, kenapa kita nggak coba lagi aja gitu? Nggak bisa kayak gitu, feel-nya tuh bakal ya bin dandir gitu, kayak sama-sama aja, nggak ada something new. Pas gue denger Season of Valkyrie yang gue tungguin banget yang itu yang Ragnarok itu ya. Jadi anime, gue langsung gira kenapa akhirnya ada nyelamatin 2021. Karena memang banyak yang, jadi menurut lo yang lo maksud itu, jadi basically anime ini sama anime A sama anime B terus samanya tuh hampir ya sama. Bisa lo lihat gitu samanya. Jadi kayak ya basically ya dua gambar yang sama, cuman bedanya cuma arsa aja udah. Asta sama karakter sama gitu doang kan. Doang. Kayak kalau misalkan lo ke belakang dulu tahun 2010-an tuh kayak beda-beda semua kan? Iya, beda-beda semua. Jadi lebih banyak rasa aja. Dulu gue inget banget gue nonton Code Geass, terus tiba-tiba kayak you know what? Siva Gear. Why not? karena kan kalau dulu kan mereka tuh kan satu season, mungkin pas zaman-zaman kita baru lahir mungkin tuh hype itu lagi mecha. Iya. Lagi hype mecha ya kan. Tapi kan kalau 2008 2000 ke atas semua kan itu hype itu romance ya kalau nggak salah ya. I think kayaknya banyak romance gitu. Romcom. Yes, romcom, lebih banyak romcom. Kalau nggak salah juga banyak slice of life. Iya, banyak slice of life ya kan. Suzumiya Haruhi. Yep, apa sih yang siskon itu? Gua ada. Oreno Imoto Kawaii Kute atau apa sih namanya? Oreimo. Yang rambutnya kuning. Ya, Oreimo. But the opening though. Ya, opening bagus. Openingnya bagus. Gue setuju. Opening itu paling mantap gitu, dapat feel-nya gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan
untuk biasanya tuh ya yang romance atau misalnya kayak romcom, Iya. slice of life itu ketutupan semua karena Iya. mungkin orang-orang Jepang atau mungkin Indo ya, orang-orang kita tuh demennya isekai gitu kan. Cuman kalau lu pikir-pikir kan, apalagi yang mungkin beberapa veteran anime, kita kan Iya. nggak veteran, kita kan masih newbie ya kan. Yeah. Kita belum punya banyak file anime di hard disk kita ya kan. Well, actually, you kind of like a lot. Gua. Ya. Iya sih. Jadi tuh kalau ngeliat veteran ya kan pasti kayak kalau menurut gua ya orang yang mungkin demen dengan anime gitu ya, mau apa adanya gitu kan. Mungkin pasti oke lah, gue bodo amat, gue nonton aja gitu kan. Cuman kalau lu pikir-pikir kan sekarang kayaknya ujung-ujungnya tuh kayak bosenin gitu jadinya. Iya. Nah, jadi Pak lu kayak ya dibilang nebak bisa juga, dibilang ada kalau ada plot twist mungkin nggak bisa, tapi karena lu udah sering nonton kayak genrenya itu aja gitu kan, pasti lu bisa nebak lah pokoknya. Ini pasti kayak gini, ini pasti kayak gini, ini pasti kayak gini gitu kan. Itu sih minusnya kalau menurut gua di season apa anime-anime zaman sekarang ya. Dan satu hal lagi, 12 episode itu kecepatan. Gue tahu budget, masalah budget. Cuma at least kalau misalkan itu bikinnya konsisten gitu. 12 episode cuma lu bikin pelan aja terus. Enggak, mungkin menurut gua gini. Mereka mungkin terima job terus. Iya, gue tahu. Juga tapi gini, kalau menurut gua ya kecepatan iya, itu juga banyak katanya kan kayak Kusuno Neverland ya, yang season 2. Oh, itu di skip berapa chapter itu? Ya Dari kan? manganya kata gue, why? Jadi mungkin menurut gua karena industri sana kayaknya lebih untuk ada bodo amat, gue yang penting kerja gitu kan, gini kan. Kalau lu pikir-pikir kan, kalau kita lihat perbedaan antara si tahun sebelum-sebelumnya kan mungkin anime itu gak sebanyak kayak satu musim tuh keluarnya tuh gak banyak gitu kan. Iya. Jadi mungkin orang-orang pada inget gitu, oh ini file ini nih, oh ini file ini gitu kan. Dan mungkin studio sono mereka itu lebih kayak udahlah, lu mau anime di sini gue buatin gitu kan. Lu mau anime ini sini gue buatin gitu. Dan akhirnya banyak lah yang kayak ke skip. Kalau untuk light novel, gue nggak bisa bilang gue nggak tahu ya, karena kan gue malu nggak baca light novel, lebih banyak kita komik ya kan. Tapi untuk light novel mungkin beberapa ada di skip atau enggak gitu kan, soalnya kan beda ya manga sama light novel ya kan. Karena nggak mungkin juga lo bakal translate light novel ke anime dengan perfect karena terlalu banyak material di situ. Baca jadi ya sama aja kayak manga. Kalau lo manga cuma ngeliat gambar-gambar doang, ujung-ujungnya material yang lo cari nggak bakal dapet. Apalagi kalau menurut lo? Sebenarnya itu aja sih, dan apa feel apa ya, kadang-kadang kan kalau yang lama kan apa istilahnya, gore, I think. Gore maksudnya sadis. Iya, it's not sad, maksudku bukan sadis, kayak feel dangernya tuh masih ada, ngerti nggak lo? Kayak oke, kalau misalkan ada yang mati lu bisa ngerasain kayak oke, ada orang mau karat, kayak misalkan salah satu temen karakternya kayak mau mati, kayak lu bisa ngerasain tensionnya. Karena kayak rasa feel-nya gitu. Iya, karena kayak nggak bakal dimatiin, nggak bakal, percaya sama gue. lu bisa ngerasain itu gitu. Jadi nggak berani ngebunuh karakter gitu ya. Iya, kayak feel apa real, karena jujur pas gue pertama kali nonton Symphogear kata gue nggak mungkin ada yang mati dari mereka semua. Episode 1 tak, wow, that's fast. Apa namanya, soalnya kan kalau gimana ya kalau anime zaman sekarang ya, kalau dulu kan mungkin karena actionnya tuh beda gitu, ngerti Iya. ya? Kalau lu pikir-pikir kan, apalagi ya, kalau menurut gue sih kalau untuk zaman sekarang mereka tuh lebih kayak isekai, gore, tapi tuh mereka tuh kayak nggak berani, yang lu bilang tadi, nggak berani kayak ngebunuh karakter atau kayak ngorbanin lah beberapa karakter gitu kan. Kalau lu pikir-pikir kayak Full Metal Alchemist, karakter yang walaupun karakter samping ya, tapi kan dia dibunuh ya kan, demi story ya kan, demi ini ya kan, bapaknya sendiri, ibunya sendiri ya kan. Shingeki no Kyojin banyak banget karakter yang mati ya kan. Apalagi kalau lu nonton anime mecha bener-bener nggak ngasih apa? Nggak ngasih ampun, bener-bener ya udah, lu mati di kokpit ya mati gitu kan. Just prepare. Mati di kokpit ya udah mati, kayak Evangelion gitu kan, atau misalnya kayak The Boy. atau kayak ini ya kan, anime ini ya kan, Black Getter Robo ya kan. Gue kalau untuk anime sekarang kayak lebih lebih ke booming slice of life sih. Anime isekai yang kelihatannya gore tapi aslinya kayak slice of life. Yep. Terus apa lagi? Itu doang. Let's just say we gonna go back in time. Ya, jadi kita Anime dulu feel-nya apa sih buat orang-orang yang nggak pernah nonton kayak boleh. anime, kayak ntar gue sebutin aja ya. Top Geass, Darahin nama gue, Symphogear,
Lihat Mas masukan Morgan ini masuk kayak dulu ya? iya 2000, dia masih masuk 2011 apa 2010 gitu singkat Oh, gue. di bawah 2015 Iya, nih yang kita cuma kan dia kan baru-baru terus. Jadi akhirnya terakhirnya 2000 kemarin, tahun kemarin. Terus kayak Mahou Saja Liken Anoha. Madoka Magica walaupun itu 2011 it feel old. Iya, itu Itu, film banget itu. udah berasa tua banget. Arsalnya sama juga itu. Gurren Lagann. Gurren Lagann. Gurren Lagann termasuk tahun 2010 di bawah kan? Iya, masih 2000 2010-an enggak, gitu. 2000 di bawah 2010 ah. Iya, is around that time. Iya, Gunbuster. Gun- Enggak, Gunbuster terlalu tua. Well, Jangan. we can say it's an old thing. Gunbuster, Apa? Getter Evangelion. Robo, Getter Robo, Oh, Evangelion, Getarobo, Evangelion, terus Mazinger. jangan, Mazinger tuh tua. Jangan, Yang cari baru. tuh yang anime orang. Gua enggak nonton Imo, apa yang gua tonton zaman dulu ya? Lock Horizon, Lock Overlord, Horizon, Overlord. SAO. Oh ya, SAO season 1 feel-nya dapat banget sih itu. Iya, tapi setengahnya kagak. Terus Fate, yes. Fate Zero emang keluar kapan? Zero 2014 atau 2000 berapa gitu. Kalau gue nggak salah. It's around that time. One Piece, Jangan. Bleach. Bleach, Fairy Tail. Fairy Tail. Nakama Power. Feel-nya tuh ya beda aja gitu. Kalau mungkin 2018 tuh itu masih Kimetsu keluar tahun berapa sih? Kimetsu masih dulu lama deh, kita SMP udah keluar. Enggak, belum Enggak, 2019. Iya 2019. Pas masih ada Fire Force itu juga menurut gua masih dapat banget feel, masih ada feel-nya masih. Karena good, no. Kimetsu ya tau lah Kimetsu kan kalau lu baca komik atau baca kemarin movie-nya kan pasti orang pada shock gitu kan karena si itu berani ngorbanin karakter gitu kan demi story ya kan. Dan kalau Fire Force kan pembuatnya sama kayak Soul Eater. Iya bener, Yeah. Soul Eater sama. Soul Eater juga bagus itu Soul loh. Apalagi anime-anime dulu yang mungkin orang-orang tahu gitu kan. Axel World gua nggak nonton. Korewa Zombie Desuka of the Dead. Apa? San Korea. Gua nggak nonton. Itu romance yang singkat gue lumayan bagus juga. Niaruko-san. Niaruko. Ya, Niaruko-san. Achikochi gua nggak nonton. Madeka Box gue tahu. Nah, kan? Medaka Box. Oh ya, Medaka Box. Gue dari dulu tetap gak ngerti itu maksudnya anime apaan anjing. Eureka Seven. P-Brain gue gak nonton. Gue nonton. Ya? It's a good show. Sensei ya tua sih itu series. Sengoku no Collection gak tahu. Queen's Blade. Kita nggak bahas Queen Blast di sini, mungkin sometime. Jadi zaman dulu tuh menurut kita tuh lebih dapat feel-nya untuk kayak anime. Bener-bener kayak. Dan kalau misalnya lo lihat komun-komun dulu ya, gue dulu pernah ikut komunitas wibu sekitar tahun 2015-an. Gue masuk situ itu bener-bener makmur banget orangnya kan, kita bagi-bagi opini ya kan, kita bagi-bagi ini kan. Coba lo lihat community sekarang, gue bukan yang ngeladekin komunitas sekarang ya kan, cuman kalau jangan kan komunitas dah, dulu ngeliat forum-forum IG yang ada di forum anime, maksudnya forum anime yang ada di IG gitu kan. Pasti komennya ada yang ya begitulah ya kan. Kalau lu perhatiin juga sekarang zaman dulu tuh kan. Kalau contoh Gurren Lagann. Malah sekarang menurut gua animasi kayak animasi yang bener-bener gak develop banget. Kalau lu perhatiin kan. Coba lu lihat Gurren Lagann Gainax ya kalau enggak salah studionya ya. Iya, masih iya. Studio Gainax. Kalau lu lihat anime mekanya kayak contoh Evangelion. Jangan Evangelion. Diebuster sama Gurren Lagann. Lu lihat animasinya bukan kayak animasi tahun-tahun segitu kan, kayak animasi yang tahun-tahun sekarang gitu, kayak tahun 2018 2019. Ufotable, nonton Fate Zero. Itu udah bagus banget animasinya ya kan. Budget. Kalau gue boleh jujur sekarang, anime original tuh juga sekarang jarang. Iya, jarang sekali. Anime original tuh sekarang mungkin dulu tuh banyak. Gurren Lagann original. Recreators masih 2017. SAO apa light novel? Apa lagi? Sinfogatori. Oh, Sinfogatori. Mau Anoha Ori sih. Pokoknya banyak lah yang original gitu kan, bener-bener original, nggak dari manga, nggak dari anime, dari light novel gitu kan. Jadi gua untuk sekarang kalau misalnya ya kalau kalian bener-bener kayak nggak mau denger spoiler atau apa sih, mendingan jadi anime original karena itu pasti gak bakal kena spoiler dan bakal jarang banget dibahas gitu di forum-forum anime. Kadang-kadang kalau ya aku sendiri juga sering kena spoiler sih, cuman gue bodo amat lah. Ujung-ujungnya pasti lupa gitu kan jadinya ya kan. Apalagi kalau misalnya anime yang gak kita tonton gitu kan, oh gitu doang ya kan, abis itu lupa ya kan. Gue rekomen sih nyari anime original ya kan, apalagi anime original tahun-tahun 2015 ke bawah tuh banyak banget gitu kan. Banyak banget, lu bisa lu nyari di forum atau apa,
banyak yang bagus. Dan mungkin sekarang juga kan anime-anime itu kan memang mungkin agak susah ya, apalagi kan katanya gue lihat kemarin di berita katanya situs anime yang ilegal dan lain-lain itu katanya pengen di stopin ya kan. Cuman ya mumpung masih ada waktu pokoknya mumpung masih bisa ya untuk akses web itu, mendingan cobalah untuk download beberapa anime yang dulu gitu. Jadi biar tahu rasanya gimana sih nonton anime tahun dulu gitu. Nggak usah kita ngomongin. Kadang-kadang tuh ada beberapa temen gue yang suka ngomong nggak suka gue grafiknya jelek, animasinya jelek. Nggak usah ngomongin kayak gitu. Malah menurut gue itu yang buat anime itu spesial, artistik dan spesial karena ya asalnya dia doang yang kayak gitu, dan asal 2000 ke bawah gitu gak beda-beda jauh semua. Beda-beda ya? Beda semua. Ya lu bayangin aja, lu bedain Getter Robo, Evangelion, terus tiba-tiba lo ke Yamato. Kan 3 itu udah beda jauh. Iya sih. Jadi bener-bener gue rekomen banget ya. Sekalian gue rekomen nih. Dan feel anime dulu tuh lebih apa ya, dan gue bisa dibilang kan? Lebih dapat kalau lu itu kalau sekarang kan kayak gini aja dah. Kalau sekarang kalau menurut gue kan feel tuh gue dapat kayak nonton TV jadinya kalau nonton anime. Iya. Jadi gue bawa cepet bosenan. Tapi kalau dulu tuh kayaknya lebih nonton film pendek gitu lah istilahnya. Jadi gini, kalau sekarang mungkin beberapa orang yang benar-benar masih baru banget masuk dunia perwibuan, mungkin mereka masih pengen semangat gitu untuk nonton yang lain season ini. Tapi zaman-zaman kayak tahun 2015 tuh kayak kita sekarang pasti nonton anime zaman-zaman sekarang, kalau story-nya nggak menarik udah drop, bosen. Ya kan? Tapi kalau anime dulu tuh kayaknya untuk sekarang pun juga kita masih dapat feel. Kenapa? Karena kita penasaran dengan episode selanjutnya ya kan. Apalagi kalau misalnya kayak lu dari light novel ya kan. Atau mungkin lu dari manga ya kan, dan kalau lu dan feel anime zaman dulu itu bikin kita bener-bener semangat banget untuk nonton anime gitu. Yep, Nogano Live. Kapan season 2-nya please? Gue gak nonton. Gue nonton please, kapan season 2-nya? Gue gak nonton Nogano Live, aneh gak? Not really. Ya kan? Kayak, oke. Lu gak nonton Nogano Live. Gue gak nonton One Piece, gak nonton Bleach. I'm fine, bener. Gue tahu. I'm fine. Dan kalau lu perhatiin kan kayak Fairy Tail gitu kan. Fairy Tail kan tuh kayaknya wah. Gue sendiri nonton Fairy Tail karena gue dulu anime pertama gue tuh Fairy Tail, bukan Doraemon atau Shinchan. Anime pertama gue Fairy Tail. Ya kan, jadi gue bener-bener udah main banget sama Fairy Tail. Dan terserah lu mau bilang gue gue sampah atau apa gitu kan, tapi memang anime yang bener-bener pertama kali gue tonton Fairy Tail gitu kan. Dan dulu gue juga nonton di Animax Kazeno Stigma. Itu tuh bagus banget tuh. Mungkin ada yang tahu Kazeno Stigma? Ada mungkin beberapa yang tahu dan ada yang enggak ya. Shakugan no Shana, terus Index dan kawan-kawannya. Toro Majusuno Index. Ada lagi dah yang gue tonton dah. Satu gitu juga kalau nggak salah. Dia pernah masuk game Hidanoaria. Sama, gue masih inget dengan nama itu. Hidanoaria, bener. Hidanoaria. Ya kan, kalau gini, dan anime dulu tuh walaupun memang konsepnya kayaknya lebih banyak ke school. Tadi kita sebutin banyak school, tapi dalamnya itu beda. Yep. Ada yang kayak Index kan tentang sihir, dan Index itu yang gue suka itu apa? Karena nggak cuman fokus di satu tempat ya kan. Dan karakter. Iya, mereka itu kayak Monogatari series kayaknya ya. Hampir mirip ya kan. Monogatari series juga itu oke, tapi gue nggak nonton karena ribet. Yep. Gue mendingan nonton Fate. Dan kalau tadi apa sih kita ngomongin Tower Master Index, itu dia tuh kan nggak cuma satu fokus sama si tokoh utamanya. Kadang-kadang kita ngeliat sisi lain gitu ya kan. Sisi lain sih dari tokoh-tokoh itu, kayak misalnya si Mikasa Mikoto ya pokoknya. Mikasa lah pokoknya ya kan. Terus si accelerator-nya kan anime juga keluar ya kan. Jadi dia itu nggak fokus cuma satu karakter, dan di spin-off-nya itu atau kalau misalnya karakter samping itu kadang-kadang nyambung juga ke main series-nya gitu ya kan. Shakugan no Sana basically tentang sihir ya kan, sihir gitu ya kan. Terus Hidanoaria tentang kayak sekolah assassin gitu kan. Mungkin kalau lo tahu, kalau sekarang mungkin assassin gitu mungkin tahunya kayak ke Assassination Classroom, Ansatsu no Kyoshitsu gitu kan. Kalau Ansatsu no Kyoshitsu kan kayak mereka itu kan assassin juga, tapi kalau mereka kan kayak lebih kayak ke slice of life. Iya, lebih ke slice of life gitu ya kan. Untuk actionnya season 1-nya nggak ada, season 2-nya bang. Hampir nggak ada ya kan. Walaupun ada dikit cuma kayak. Dan tadi gue ingat satu anime loh, tapi gue lupa namanya. Oh, Black Bullet.
Oh iya, that thing is Black Bullet, nice. Black Bullet, gue sendiri juga bingung konsepnya. Antara gue demen atau enggak kayak why? Ya karena Black Bullet itu termasuk anime yang kalau lu mungkin kalau anime orang-orang baru wibu kalau nggak tahu Black Bullet mungkin nonton itu agak sakit ya karena loli Lolinya berkeliaran. loli berkeliaran dan bener-bener kayak aduh anime apa sih namanya tuh yang diskriminasi gitu. Bukan maksud gue ceritanya tentangnya gitu. Apa ya? Gue juga. Tata no Yusha. Iya, you can say like that. Yang si cewek rambutnya merah, bayangin aja Black Bullet nih, karakter yang si rambut merah si di Titan no Yusha ada banyak dan itu ada di mana-mana di Black Bullet seperti itu. Dan lu bayangin Naofumi itu loli, cewek Dan bejibun. Nah, banyak banget. Nah, udah kayak gitu ceritanya Udah Black itu, Bullet. itu aja. Dan apa sih yang Elven lihat ya? Elven Lied. Kan. Dan kalau gue udah capek ngomong. Coba lu sekarang. Ya, kayak gitu pokoknya feelnya kayak the feeling of excitement and lu pengen tahu lebih banyak lagi susah nyari sekarang. Kayak gua pas gua ke hook sama Fate, mana wikinya? Buka wikinya, gua mau searching. Terus Symphogear, gua pas nonton kayak oke, it's a cute show gitu kan. 4 episode masuk. Oke, mereka serius ini sama sekali nggak cute sama sekali. kayak Madoka jadinya. Iya, terus kayak gue nonton apa namanya? Mang Sojo dari Kiranoha. Episode 1. It's a cute magical show. Tengahan. Oh, it's not. Nanoha sama Madoka keluar duluan mana? Nanoha duluan. Nanoha duluan. Yep, baru Nanoha, Madoka, Madoka, Symphogear. Singkat gua. Gue lebih suka sih kayak gitu sih konsepnya. Jadi kayak mencoba untuk It's breaking something yang udah bagus, kayak kita udah punya Sailor Moon dulu, terus kita Nanoha, something yang sama, cuma kita break sedikit konsepnya. Jadi gak cuma dengan kita kasih tone yang lebih serius, lebih kayak oke, someone actually can die. jadi nggak cuman kayak untuk anak-anak kecil doang jadinya untuk diincer itunya ya. Dan kayak sekarang kalau kita lihat ini yang paling jarang banget gue lihat di forum anime zaman sekarang itu adalah yang jarang banget dibahas itu udah jelas mecha karena memang mecha udah jarang banget. Udah hampir mau mati dan gue agak sedih gitu Iya. kan. Karena gue sebagai orang yang demen banget sama mecha gitu ya kan. Ya dulu udah liat lah review gue hampir semuanya robot semua dari karakter anime gitu kan. Dan gue agak sedih gitu kan dan tapi gue selalu percaya dengan Getter ya kan. Kita harus believe in Getter. Believe in Getter superior. Akhirnya muncul gitu kan baru lagi ya kan. Yeah. Dan yang gue demen kalau untuk mecha tuh masalahnya berbeda ya karena mecha itu kan beberapa ada yang males untuk seri baru. Tapi Sunrise ngeluarin mecha baru lagi gue lupa. Iya, dia yang planning yang kayak modelnya hampir mirip kayak Full Metal Panic Iya. gitu kan. Iya, gue udah lihat. Mecha itu yang bikin orang-orang susah masuk ke mecha itu karena seriesnya itu kebanyakan lanjutan. Yes. Dan kita nyari anime mecha tuh paling banyak Gundam dan Iya. Evangelion karena yang mereka paling Iya. gampang. Coba lu bayangin nyari kayak Mazinger, Black Getter, Gunbuster, Diebuster ya kan. Oh boy, berapa jam lo nyari? Iya, itu harus nyari torrent itu, harus di web torrent gitu. Nah, dan untuk romcom biasa juga ya Iya. kan. Walaupun gue sendiri gak baca romcom, gak nonton romcom dan lain-lain. Tapi romcom yang menurut gue bener-bener dapet itu adalah zaman dulu si Nisekoi romcom bagus. Apa sih yang istri sama anaknya meninggal Kranat ya? Gue nggak nonton Kranat tapi dari lagunya pun kita udah bisa ngerasain banget itu feel untuk sedih apalagi yang Dango. Apalagi kalau romcom menurut lo? Yang Dandelion apa? Bukan. Sorry, bukan Dandelion. Yang Snow White tapi rambutnya merah, gue lupa namanya apa. Akai no Yukihime. Kalau nggak salah sih itu. Kalau sekarang romance menurut gue yang bukan zaman sekarang ya gue nggak nonton anime romance sampai sekarang. Yang tengkorak. Masih suka Naomi. Ya mau suka no Yome. Mau gue pengen ngomong Mankitsu Happening. Masamune no Revenge. Yep. Chokai no Kanata. Iya. Iya itu juga. Nagatoro sih yang membuat gue tertarik karena gue juga baca komik soalnya. Nagatoro kalau Higewo Soru atau apa sih namanya pokoknya yang sayu-sayu itu. Gimana ya? Gue nggak terlalu bikin susah juga gue jelasinnya. Jadi gue nggak tahu apakah gue bakal bilang nonton atau enggak gitu kan. Dan kalau anime action sekarang, anime action kayaknya nggak beda-beda jauh banget kayaknya ya. Selain kecuali isekai ya kan. Iya. Kayaknya nggak beda-beda jauh banget. Cuman
eh menurut gua untuk sekarang itu kayaknya tuh Actionnya kurang. actionnya kurang. Nggak, buku Behna masih bagus actionnya. Iya, cuma ada kalau kecuali itu. Maksud gua kurang tuh kayak kalau misalkan lo lihat action dulu tuh ada dua hal. Satu, animasinya udah nggak tahu kemana, udah Bagus ya, banget. udah kayak budgetnya ditaruh di situ. Voice aktornya pada teriak semua. Kalau lagi action tuh teriak semua. Kalau sekarang mungkin jarang ya Jarang. orang-orang teriak-teriakan gitu. Kayak kapan lagi lo bisa denger dulu siapa Suzaku teriak-teriakan nggak mau mati gitu, kapan lagi? Lah emang di movie-nya kagak enggak deh, serius. Enggak. Santai deh. Anak itu udah santai. Apa namanya? Enggak dan action zaman dulu itu bener-bener lebih gimana ya? Walaupun emang animasinya emang enggak enggak sebagus sekarang ya, enggak Iya, makanya dibantu dengan suaranya. Iya. Kalau contoh kayak anime yang baru banget gue tonton lagi dari dulu, yaitu Nurahya no Mago. Dan itu bakal gue bikin video nanti akan gue rekomen. Itu bener-bener oke banget animenya ya kan. Kita dapat story-nya tentang Tokyo dan lain-lain gitu kan. Tentang hantu-hantu Jepang gitu kan. Dan kalau untuk sekarang kan kayaknya agak gimana gitu ya. Kita aja jarang gini ya. Kita ngeliat anime yang ributnya tuh di luar Jepang tuh aja jarang gitu kan. Iya. Kecuali kalau gue nggak mau ngomong isekai ya Udah, jangan isekai beda buang aja itu. beda kayak Ragnarok gitu kan. Ragnarok kan bukan isekai. Terus Ngomong apa ya? BNH kan bukan di Tokyo, BNH Tokyo ya. I think BNH kan kayak Tokyo tapi bukan Tokyo doang kan, banyak Heeh. banyak banget kayak karakter yang selain dari Tokyo gitu kan. Apalagi ya, gue kalau zaman sekarang tuh kan kayaknya mereka lebih action yang paling bagus sejauh ini yang menurut gue kayak oke, mereka tahu cara bikin action. Dororo. yes. Gue hampir lupa ngomongin Dororo anime tahun 2019, tapi itu emang bagus. Iya. Karena apa? Karena animenya ceritanya bagus, studionya juga bagus, Yep. dan cara sadis, yes. Gore, not really. Nggak gore-gore banget sih ya. But it's there. Ada, tapi tetap ada gore-goran dan lain-lain. Dan kalau tapi kalau lu pikir-pikir ya, anime zaman sekarang kan memang budget emang kadang-kadang beberapa ada yang nggak bisa ya kan. Tapi kalau lu pikir-pikir kan dengan cara mereka memproduksi jangan secara rushing ya kan, rushing banget ya kan. Dan mereka yang kalau dulu yang mungkin dulu kayaknya lebih santai untuk buat gitu ya kan. Dan apalagi di Jepang kan karena animatornya katanya dibayar dari ini ya kan, mungkin jadi animasi kayak gitu. Contoh ya Nanatsu no Taiza ya kan. Oh boy. Itu salah satu anime yang oke loh menurut gue loh, karena bagus. Cuman season 3 ya kalau nggak salah. Oh boy. Iya. Season 3 animasinya udah sangat luar biasa banget itu. Lu mau tahu kenapa? Lu mau tahu yang bikin siapa? Lo inget Fast Night season 1? Hah? Lo inget Fast Night? Yang Fast paling Night? pertama. Hah? Studionya sama. Lah emang beda? Emang? Lah itu kan studio bukan Ufotable kan tapi? Bukan, Din. Oh, Din. Ya sama yang Naruto Jajajata season 3 yang bikin Din juga. Makanya you can see why. Ya sebelum kita mengakhiri sudah 40 menit. Ya. Apalah, ada yang mau dimasukin nggak? Sering-sering browsing. Udah itu aja. Cari anime tahun 2000, mungkin 900-an, mungkin 1900-an. Cari aja. Pasti ada yang kayak, oke, ini bagus. Pokoknya sering-sering cari-cari anime yang jangan hanya Cari yang konsepnya nggak kayak action atau mungkin romance atau apa. Cari yang unik. Kayak mungkin lo demen misteri, kita punya Conan sama Kindaichi. lu jangan Conan dong, Conan kelamaan. Enggak, gue tahu maksudnya kan kalau misalkan Jangan Conan lu kalau mau episode panjang anjing. ada lagi tuh yang art filmnya Conan, gue cuma lupa namanya apa. Ya pokoknya itulah, kalau misalkan lu mau nyari misteri ada. Lu mau nyari horor banyak. Another dan kawan-kawan. Tapi horor sekarang juga dikit ya. Iya, itu dia, makanya gue bilang horor banyak dulu. Lu mau nyari Balapan, Deja Vu, Initial D, banyak balapan. masak-masak. Ada. Dulu malah ada beberapa yang bagus. Terus mau nyari Eki. Oh boy, the gateway is there. Oh iya. The gateway is there. There's a lot of stuff. Sebelum kita mengakhiri ini, kita pengen kontroversial, mungkin beberapa ibu bakal emosi ya. Oh boy. Harem sekarang itu jelek. Gak sih, maksud gue gak jelek-jelek banget. Teman untuk kalau dibandingin sama harem-harem dulu, bagusan harem-harem dulu. Tolafru, High School DxD. Yep. The Dead. Hah? High School of the Dead. High School of the Dead.
Terus Rest in peace autornya. ada banyak pokoknya. Gue nggak mau bilang Shimano Tasman jelek, gue juga nggak mau bilang Shimano Tasman itu bagus. Jadi ya, gue tahu maksud lo apa. Iya. Jadi average lah Shimano Iya. Tasman ya. Pokoknya menurut gue harem sekarang dan dulu itu menurut gue masih bagusan dulu ya, karena Aku udah Kishino Cavalieri. Kenapa Emang nggak ada season 2 aja? emang harem itu termasuknya? Well, technically. Enggak lah, kan dia sama Stella doang. Iya, but technically is Oh, catchy ini enough. yang mau school Magic School tapi dia bawa pistol anjing. Mahoro Koka atau apa sih? Mahoro something Iya, yang pokoknya incest itu. something atau itu. Ya kan? Terus- Itu kalau menurut untuk gua sekarang harem nggak pernah ada yang nonton ya kan. Mungkin sekali nonton tiba-tiba gue drop ya kan. Yep. Jadi ya agak susah juga ya. Karena harem dulu basically cuma kayak action, story, Harem. udah gitu doang. Nggak- Kayak Sekire, Ikitosen, terus apa lagi Oh, tuh? Sekire, iya. Sekire, Ikitosen, terus Freezing. Freezing biar kayak gitu story-nya bagus loh. Emang iya. Gue udah nonton kayak Silakan gua nonton lu yang rekomen gua. gue yang ngasih tau ya. Iya. Sama Banyak sih. banyak pokoknya ya. Ya, mungkin itu saja untuk dari gua dan Fardan di podcast pertama ini. On day Monday, bukan on day Monday tapi on day Monday. Ya. Jadi itu saja dari kita. Mungkin kita bakal ketemu lagi minggu besok. Ya, itu saja dari kita. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye.